Syekh Ibnu Taimiyah juga menceritakan tentang betapa dahsyatnya karomah Syekh Ibn Taimiyah. Bahkan dikisahkan bahwa Syekh Ibn Taimiyah mengetahui apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Halo, di dalam kitab yang berjudul Madarijus Salikin, juz 2 halaman 458, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang apa yang diperintahkan oleh gurunya, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, untuk bergegas berperang melawan kaum Tartar yang beberapa tahun lagi akan datang menyerang. Beliau memastikan bahwa kemenangan akan menjadi kaum muslimin. Bahkan ketika ada yang mengingatkan beliau untuk mengatakan insya Allah, beliau dengan yakin mengatakan bahwa kemenangan kaum muslimin sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa reaksi Anda? Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu berkata bahwa dia mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Nah, di sini ada artikel Faza'ama Sufi al-Mulabbas anna Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yadda'i ilmul ghaib wal ittila' 'ala Lauhil Mahfuz. Jadi ada seorang sufi yang berkata bahwa Ibnu Taimiyah itu mengklaim dia mengetahui hal yang gaib dan mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Hadza min jahlihi wa baghih. Jadi ini atas kebodohannya dia dan ketidaktahuannya dia. Walaysa fi kalam Syekhul Islam dzalik. Dia tidak paham maksud Syekhul Islam ini berkata demikian. Wala iddi'ahu li nafsih. Maksudnya beliau tidak berkata bahwa saya ini mengetahui isi Lauhil Mahfuz. Dan juga murid-muridnya tidak mengatakan hal demikian. Hanya saja seperti biasa orang menukil tapi tidak paham maksudnya. Amma qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an harb Tatar, adapun apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perang Tatar, la takthiru kataballahu ta'ala fil Lauhil Mahfuz. Jadi jangan kalian meragukan, Allah sudah menulis itu atau menakdirkannya di Lauhil Mahfuz, ya. Annahum mahzumun, yaitu mereka akan kalah, Tatar itu, hadhil karah, kali ini. Wa anna nasra li juyushil Islam, dan kemenangan itu adalah bagi pasukan kaum muslimin. Yang dimaksud ini adalah apa? Fahadha min sidqil yakin. Jadi ini sebagai bentuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menepati janjinya bahwa pasukan Islam akan menang kali ini. Kama fi qissah Anas bin Nadhr, seperti kisah Anas bin Nadhr, seorang sahabat radhiyallahu anhu, indama aqsama 'ala Allah, ketika dia bersumpah atas nama Allah, walladzi hamala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 'ala hadzal qaul. Jadi Syekhul Islam itu melakukan hal yang mirip seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, yaitu sidqul yakin. Jadi dia yakin dengan siyakin-yakinnya dengan janji Allah, biwa'dillah ta'ala, binasril mu'minin, dengan kemenangan orang-orang mukmin, wa nasrul mazlumin, dan kemenangan orang-orang yang dizalimi, wa halakudz zalimin wal baghin 'alan nas, dan kebinasaan bagi orang-orang zalim dan orang-orang kelompok bughat, ya, yang menzalimi orang. Wal adillah fi dzalika katsiratun jiddan wu'ud rabbaniyah wallah la yukhliful mi'ad. Ka qaulihi ta'ala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat Al-Ghafir ayat 51. Sesungguhnya Allah akan menolong, Allah itu menolong semua rasul dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan di hari akhirat nanti. Dan juga ayat di dalam surat Al-Imran dan juga di ayat-ayat yang lain, ya. Jadi beliau adalah yakin bahwa akan menang, dan kemenangan itu atas takdir dari Allah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Beliau tidak berkata, saya tahu ilmu ini dari Lauhil Mahfuz,
Tidak seperti itu ya. Jadi sihotnya tidak seperti itu. وجيش التتار ظالم باغ وجيش المسلمين مظلوم منتصر بالله تعالى وهذا هو فهم العلماء كما هو صنيع ابن القيم حين ذكر هذه القصة في باب الفراسة. Jadi ini bab tentang bab firasah. Jadi ilmu firasah itu hanya difahami oleh orang-orang yang benar-benar cerdas. Pasti beliau sudah tahu, sudah memetakan pasukan Tatar itu berapa jumlahnya, terus strategi cara mereka menyerang, ya, kemudian logistik mereka, ya, beliau sudah tahu itu. Wa tawajjaha Syekh Taqiyuddin seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, ya. Wa qala tawajjaha Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah ila al-askar al-wasil min Hama. Nah, jadi Syekhul Islam itu pergi ke Askar. Askar itu pasukan militer di Hama, di kota Hama. Fajtama'a bihim fil Qatifah. Kemudian beliau berkumpul dengan mereka di Qatifah, wilayah namanya Qatifah. Fa'alamahum bima tahalafa alaihi al-umara wan nas min liqa' al-adu. Dia sudah mengumumkan tentang persatuan para pemimpin, para amir dan warga-warga untuk menemui para pasukan musuh. Fa'ajabu ila dzalik. Dan mereka siap untuk bersatu di atas itu. Wa halafu ma'hum, dan mereka bersumpah setia. Wa kana Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah yahlifu lil umara wan nas annakum fi hadhil karra mansurun 'ala Tatar. Artinya beliau bersumpah bahwa kali ini kita akan menang atas pasukan Tatar itu. Fa yaqulu lahul umara qul insyaallah. Maka para amir-amir itu berkata, bilang insyaallah, ya. Fayaqul, maka Syekhul Islam menjawab, insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Jadi beliau berkata insyaallah tahqiqan, sesuatu yang pasti akan terjadi, la ta'liqan. Maksudnya tidak mungkin tertunda. Wa kana yata'awwalu fi dzalika asya' min kitabillah. Beliau pun membawa dalil dari Al-Qur'an, ya. Minha qaulihi ta'ala dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allahu innallaha la'afuwun ghafur. Surat Al-Hajj ayat 60. Jadi ini ayat yang Syekhul Islam mendalilkannya. Fata'ammala qaul al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah. Maka kalian fahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Wa kana yata'awwalu fi dzalika asya' min kitabillah. Artinya beliau berkata ini bukan atas dasar, ya. Artinya beliau yakin bahwa kemenangan akan terjadi. Kemudian wa muraduhu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan apa yang dia maksud bahwa Allah sudah menuliskan itu di Lauhil Mahfuz li'anna fihi sabiqu maqadiril khalaiq, karena takdir-takdir para makhluk itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wa kullu kitab ba'dahu nuskha minhu fayakuna muradu anna hadza sabiq fi qadarillah ta'ala. Artinya kemenangan ini sudah Allah tulis sebelumnya, ya, ai nasrul mazlumin wa husnu aqibatul muttaqin. Ya, yaitu kemenangan orang-orang yang terzalimi dan kebaikan yang akan mereka peroleh bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada riwayat yang mirip seperti ini kasusnya, yaitu amma qaulu Ibnul Qayyim walamma talaba ila diyar al-Misriyah wa urida qatlahu wa ba'da man ضجت له القدور وقالبت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك فقال والله لا يصلون إلى ذلك أبدا قالوا أفتحبس قال نعم ويطول حبسي ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس سمعت يقول ذلك. Dan beliau berkata, saya ini masuk ke Mesir. Kemudian para muridnya berkata, jangan ke sana, nanti kamu akan dibunuh. Ya, dia berkata,
demi Allah mereka tidak akan bisa membunuhku. Kemudian murid-muridnya berkata, apakah kamu akan dipenjara? Ya. Kemudian aku akan dipenjara lama, tapi aku akan dilepas. Artinya beliau Syekhul Islam sudah tahu wataknya orang Mesir. Ya, orang Mesir baik. Mungkin mereka asobiyah, tapi mereka tidak mungkin sampai membunuh Syekhul Islam. Ya, maka itu pun mungkin minimal dipenjara atau diusir. Fahadha kama huwa zahir la dzakara fihi lauhul mahfud. Namun beliau tidak berdalil dengan lauhul mahfud. Ya, atau beliau tahu tentang hal yang gaib, tetapi itu adalah firasah imaniyah. Jadi ada ilmu namanya ilmu firasah, ya, yaitu melihat karakter manusia. Tentu ilmu ini tidak dimiliki oleh setiap orang, ya. Tetapi dari masing-masing orang itu tergantung tingkat imannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada klaim bahwa beliau itu ngerti ilmu gaib, tetapi beliau ngerti ilmu firasah, apa responnya orang-orang terhadapnya dia. Ya. Sekian, semoga bermanfaat.